Seperti Iin Puspita, wanita berusia 22 tahun, merupakan seorang pemandu karaoke di Bilangan, Jakarta Selatan. Ia tinggal di kos-kosan daerah Mampang Perapatan, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 8 Gang Senang, Komplek Bapenas, RT 3 RW 1, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Pada hari Senin 19 November 2018, sekitar pukul 9 malam, Iin pulang kos sambil marah-marah. Iin bertengkar dengan Nisa Regina, wanita berusia 17 tahun yang menginap di kosnya bersama pacarnya, Yustian, lelaki berusia 24 tahun. Pertengkaran Iin dan Nisa berlangsung kurang lebih selama 1 menit. Yustian yang ikut emosi langsung memukulkan palu ke kepala Iin yang mengakibatkan Iin mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Peristiwa itu bermula saat Iin baru saja pulang dari bekerja pada hari Senin 19 November 2018, sekitar pukul 9 malam. Yustian dan Nisa bertanya mengenai uang tips dari pelanggan yang dititipkan kepada Iin sejumlah 1.800.000. Nisa menuduh Iin menggelapkan uang tipsnya lantaran Iin hanya memberikan uang sebesar 500.000 kepadanya. Mendengar hal tersebut, Iin pun marah dan terlibat adu mulut dengan Nisa. Merasa kesal dan marah karena merasa dibohongi oleh Iin, Yustian langsung mengambil palu yang berada di kamar kos tersebut dan memukulkannya ke kepala Iin. Iin pun langsung terjatuh terkapar setelah mendapat pukulan yang mengarah ke kepalanya. Akibat dari luka yang cukup parah dan mengalami pendarahan, akhirnya Iin pun tewas. Menyadari bahwa Iin tewas, Yustian dan Nisa merasa kebingungan dan ketakutan. Akhirnya mereka menyeret tubuh Iin dan dimasukkan ke dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar kos tersebut. Setelah berhasil menyembunyikan mayat Iin, Yustian dan Nisa kabur dari kamar kos tersebut menggunakan taksi online. Mereka juga membawa kabur barang berharga milik Iin. Diketahui dari sumber yang aku dapat, Iin pernah mendapat pesan ancaman yang diduga berasal dari Yustian. Yaitu pesan tersebut mengungkapkan bahwa ia tidak terima pacarnya hanya dikasih uang sebesar 500.000, sedangkan yang ia tahu tipsnya sebesar 1.800.000. Keduanya juga diketahui tinggal bersama dalam beberapa hari di kos Iin. Iin pun sempat pernah mengusir mereka berdua, namun mereka tidak mau pergi. Iin juga meminta kepada penjaga kos untuk mengusirnya, namun mereka tetap kekeh tidak mau pergi. Diketahui, Nisa juga rekan seprofesi dengan Iin, yaitu pemandu karaoke. Jasad Iin ditemukan pada 20 November 2018 oleh penjaga kos yang mencurigai adanya bau bangkai di dalam kamar kos tersebut. Rofik yang merupakan penjaga kos tersebut penasaran dengan bau tersebut, langsung membuka pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan dan mencari sumber bau yang berada di dalamnya. Setelah berhasil masuk, Rofik langsung mengecek kamar tidur dan kamar mandi, namun tidak menemukan apa-apa. Rofik terus menelusuri bau menyengat tersebut dan mengarah pada lemari pakaian. Setelah dibuka, begitu kagetnya Rofik menemukan jasad Iin yang sudah membusuk dan dikerubungi lalat. Rofik langsung menghubungi pemilik kos dan berusaha memastikan bahwa jasad tersebut adalah Iin. Setelah yakin bahwa jasad itu Iin, mereka langsung melaporkannya kepada polisi. Polisi yang mendengar laporan tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP. Polisi menduga bahwa Iin merupakan korban pembunuhan dan polisi sedang mendalami kasus tersebut dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Dari keterangan beberapa saksi, akhirnya polisi berhasil menemukan pelaku pembunuhan terhadap Iin, yaitu Nisa dan Yustian. Lalu polisi berhasil menangkap keduanya pada pukul 5 sore di Jambi, ketika mereka hendak berpindah ke Padang. Mereka digiring menuju ke Jakarta guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya mereka di Jakarta, saat diinterogasi, mereka mengakui telah menghabisi nyawa Iin Puspita. Mereka mengakui telah menghabisi nyawa Iin lantaran sakit hati karena merasa dibohongi atas uang tips yang diberikan kepada mereka.
Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, barang berharga Iin yang dibawa kabur oleh mereka. Kepolisian menerapkan sistem peradilan yang berbeda terhadap pelaku pembunuhan Iin. Hal ini mengacu kepada keduanya yang salah satunya masih berusia 17 tahun. Kepada tersangka Nisa, polisi menerapkan sistem hukum peradilan anak karena usianya masih 17 tahun. Sedangkan kepada Yustian dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Oke kawan Via, itu tadi kasus seorang pemandu karaoke yang dihabisi oleh pacar dan rekannya sendiri lantaran dicurigai menggelapkan uang tips dari pelanggannya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa berpintar-pintarlah dalam memilih teman agar tidak terjadi hal serupa di kalangan kita. Dan jangan bertindak gegabah dan selalu memikirkan apa akibat dari perbuatan kita. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.